Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Beberapa hari ini kita sedang dilanda kebutaan. Kebutaan yang disebabkan oleh apa yang dinamakan dengan Omnibus Law. Mendengar kata ini saja orang sudah buta. Banyak orang latah menyebut Omnibus Law, tetapi tidak tahu apa maksud kata tersebut. Dan inilah awal kebutaan itu. Buta tentang makna dari Omnibus Law. Berdasarkan ingatan saya ketika belajar bahasa Latin 14 tahun yang lalu, omnibus itu bentuk plural datif dari bentuk singular datif untuk kata omni yang berarti segala sesuatu. Namun selidik punya selidik, katanya Omnibus Law itu terinspirasi dari transportasi umum di Perancis pada abad ke-20, transportasi yang diberi nama omnibus. Dia diberi nama omnibus karena dia bisa memuat lebih banyak orang atau mengangkut lebih banyak orang. Kata omnibus ini kemudian dihubungkan juga dengan sesuatu yang bisa memuat atau menampung lebih banyak hal. Nah, Omnibus Law ini tujuannya juga demikian. Satu hukum tetapi bisa membahas atau berisikan banyak hal di dalamnya. Kalau mau tahu apa saja yang ditampung dalam hukum ini, ya mari baca Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan supaya kebutaan kita tidak bertambah parah. Semoga sampai di situ kita sudah tertolong sedikit untuk mengatasi kebutaan kita dengan istilah ini. Namun masalahnya sekarang muncul kebutaan lain. Ketika Omnibus Law ini diketuk atau disahkan di tengah masa pandemi ini dan diberi nama Undang-Undang Cipta Kerja. Kata blind dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan dengan buta dapat juga dihubungkan dengan situasi ketika kita tidak bisa melihat keadaan atau realitas yang sebenarnya. Dan berusaha untuk memahami situasi ini dengan benar melalui sikap dan tindakan kita yang benar juga. Kita mengkritik para wakil rakyat karena mereka dianggap memaksakan kehendak mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Entah apa yang melatar belakangi keputusan ini, tetapi pemerintah dan para wakil rakyat dianggap kurang peka dengan situasi yang sedang dihadapi oleh rakyat umumnya. Terutama situasi di tengah-tengah pandemi saat ini. Kesannya yang muncul adalah mereka lebih mengutamakan kepentingan para pengusaha dan menetapkan undang-undang ini dengan harapan para pengusaha bisa dibantu untuk mengembangkan usaha mereka di tengah-tengah situasi pandemi ini, atau mereka bisa mengatasi situasi-situasi yang sulit yang diakibatkan oleh pandemi ini. Meskipun dalam penjelasannya pemerintah mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini dibuat justru untuk merespons keluhan masyarakat terkait dengan lambannya pemerintah dalam menangani masalah-masalah yang terkait dengan dunia usaha. Pemerintah juga mengatakan bahwa apa yang diinginkan oleh masyarakat juga sudah diakomodasi dalam proses pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tetapi di sini saya sendiri dan mungkin juga yang lain punya kebutaan untuk melihat seluruh pesan di balik pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini secara keseluruhan. Namun memang yang menjadi pertanyaan adalah kenapa begitu tergesa-gesa pemerintah dan wakil rakyat di DPR mengesahkan undang-undang ini. Padahal di bulan April 2020, DPR dan pemerintah sudah sepakat untuk menunda
pembahasan RUU Cipta Kerja ini karena ingin fokus pada penanganan pandemi COVID-19 atau penanganan wabah corona ini. Mahasiswa dan akademisi lainnya juga sudah menolak keberadaan RUU Cipta Kerja ini. Tetapi tiba-tiba Senin 5 Oktober 2020, Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan. Apakah ini berarti bahwa kita sudah berhasil menangani wabah virus corona ini sehingga ini saatnya bagi kita untuk kembali membahas dan mengesahkan RUU Cipta Kerja itu menjadi Undang-Undang Cipta Kerja? Dalam kenyataan, kita masih punya masalah dalam penanganan virus corona di negeri ini. Terutama berkaitan dengan kebutaan lain dari banyak anak negeri ini karena tidak disiplin dalam bahu-membahu mencegah virus corona. Apakah ini juga bagian dari mengatasi krisis di bidang ekonomi? Maksudnya, apakah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini merupakan upaya untuk mengatasi krisis di bidang ekonomi, khususnya di sektor usaha? Karena pandemi ini memberi dampak yang besar bagi dunia usaha. Atau juga untuk mengantisipasi resesi yang akan terjadi? Saya pun juga sekali lagi masih buta tentang hal ini. Jadi kita mengkritik pihak-pihak yang terkait dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini, tetapi nyatanya sekarang banyak orang ikut-ikutan buta dan merespons pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Mereka ikut-ikutan buta karena mereka belum melihat sesungguhnya hasil akhir dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Banyak orang yang ikut demo tetapi belum membaca Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan itu. Mereka hanya bersolidaritas, ikut demo, karena dulu juga sudah pernah ikut demo untuk menentang Omnibus Law. Loh, apa itu bukan sebuah kebutaan? Apa itu bukan yang disebut kita rame-rame ikut buta? Kalau cuma ikut-ikutan atau yang penting ikut demo untuk menunjukkan keberpihakan pada rakyat kecil, tetapi buta terhadap keberadaan undang-undang yang baru disahkan ini, bukankah kita ikut menambah kebutaan di dalam negeri ini? Karena semakin banyak orang menutup mata terhadap realitas yang sesungguhnya. Lah, lihat. Banyak pelajar SMK yang ikut demo yang ketika ditemui oleh Pak Ganjar, Gubernur Jawa Tengah, dan ketika ditanyai tentang alasan mereka untuk ikut demo, dan soal apakah mereka tahu tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini, mereka juga buta tentang hal itu. Lalu lihat juga apa yang terjadi dengan demonstrasi di beberapa kota untuk menentang pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Saya tidak menyalahkan mereka yang berdemo dengan tertib dan menghadirkan rasa aman dalam menyuarakan aspirasi mereka. Meskipun di antara mereka juga ada yang buta terhadap realitas Undang-Undang Cipta Kerja atau sama sekali belum membaca hasil akhir dari Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan itu. Tetapi masalahnya, kebutaan semakin meluas di tengah demonstrasi ketika terjadi juga kebakaran, terjadi kekerasan, khususnya terjadi kebakaran terhadap beberapa bangunan atau fasilitas umum yang ada. Kita ikutan buta ketika membiarkan pihak lain merusak penyampaian aspirasi kita dengan cara-cara yang damai. Kebutaan juga terjadi ketika kita melihat para pedagang kecil seperti di Malioboro, Yogyakarta yang harus berhenti berdagang, menutup kios mereka atau toko mereka karena takut melihat situasi yang ada.
Jadi kalau aksi membela rakyat kecil ini menimbulkan rasa takut pada rakyat kecil yang dibela itu, siapa sebenarnya yang buta? Siapa yang sebenarnya sedang buta? Pihak keamanan pasti akan memproses mereka yang membuat penyampaian aspirasi yang awalnya damai ini menjadi rusak. Tetapi kita tidak usah ikut-ikutan buta dengan mencari dan menyalahkan siapa orang buta dalam demonstrasi ini yang juga telah membuat terjadinya kerusuhan dan kebakaran terhadap fasilitas-fasilitas umum. Siapapun itu, dia telah mengalami kebutaan. Kalau situasinya sudah seperti ini, kebaikan apa yang bisa kita hadirkan kalau kita semua ikut-ikutan buta? Tidak hanya wakil rakyat dan pemerintah yang kita kritisi yang dianggap buta, tetapi kita rakyat juga ikut-ikutan buta. Kita ikut-ikutan buta ketika kita mengkritisi dan memprotes Undang-Undang Cipta Kerja ini dengan cara-cara yang menunjukkan bahwa kita sebenarnya juga buta. Kalau kita beramai-ramai ikutan buta, maka dunia di sekeliling kita hanya akan menjadi gelap. Lalu apa yang bisa diharapkan dari kita manusia yang bukan buta mata, tetapi buta mata hati? Mungkin orang lalu bertanya, jadi apa solusinya? Apa yang mau ditawarkan menghadapi situasi ini? Saya tidak memberikan solusi di sini. Saya hanya ingin mengajak kita berefleksi. Berefleksi atas kebutaan kita bersama. Karena kita semua sedang ikut-ikutan buta dalam merespons realitas kehidupan kita. Ya, tapi baiknya kita mencoba mengatasi kebutaan ini dengan cara membaca dan memahami betul Undang-Undang Cipta Kerja yang telah ditetapkan ini. Lalu mulai mengkritisinya dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang santun dan damai. Jangan juga menjadi buta dengan menganggap bahwa semua yang ada di dalam undang-undang ini 100% benar, 100% sempurna. Kalau kita berpikir begitu, kita juga sedang ikut-ikutan buta. Kawalah undang-undang ini dengan kritis. Jangan menggunakan draft-draft yang selama ini beredar atau hoax-hoax tentang undang-undang ini yang membuat kita ikut-ikutan buta. Jangan juga kita menjadi buta karena mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan dirinya atau untuk kepentingan pihaknya. Kalau kita tidak setuju dengan undang-undang ini, gunakanlah cara-cara yang menunjukkan bahwa kita tidak buta hukum, kita tidak buta mekanisme hukum di negeri ini. Dengan cara ini, kita bisa menyembuhkan perlahan-lahan kebutaan yang sedang kita alami bersama. Dan kalau kita perlahan-lahan bisa menyembuhkan kebutaan kita, kita tidak menambah lebih banyak kebutaan di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Jadi, mari kita juga berusaha untuk tidak buta dengan situasi kita di tengah-tengah pandemi saat ini. Dengan cara bahu-membahu mengatasi peredaran atau mengatasi penyebaran virus yang ada. Jangan menjadi buta dengan bersikap seenaknya tanpa peduli dengan protokol kesehatan, tidak mau mematuhi protokol kesehatan, sehingga membuat kasus positif corona ini semakin meningkat atau terus meningkat.
Jangan berusaha untuk tidak buta terhadap undang-undang cipta kerja, tetapi buta terhadap situasi pandemi yang sedang kita hadapi. Kalau kita mengkritisi pemerintah dan DPR karena tidak memiliki sense of crisis atau peka terhadap situasi rakyat di tengah-tengah pandemi saat ini, jangan kita malah menunjukkan ketidakpekaan kita juga dengan menjadi buta terhadap situasi pandemi saat ini melalui sikap dan perilaku kita yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang ada. Mari bersama-sama kita sembuhkan kebutaan kita, dan biarlah negeri ini semakin terang di setiap mata dan hati kita. Jangan terus buta. Teruslah berefleksi.